Hari ini kita akan mempelajari pola tabuhan di ranggem. Di ranggem ini fungsinya untuk mengiringi lagu. Secara teknis, pola tabuh di ranggem menggunakan 4 buah jari untuk tangan kanan dan 4 buah jari oleh tangan kiri. Selain itu ada pula yang kalau tangan kirinya menggunakan ada 3 buah jari dan ada pula yang menggunakan 2 buah jari. Teknik dasarnya untuk tangan kanan ini melakukan gemyang atau oktav. Misalnya di kenongan la ini untuk jari tengah posisinya di kawat ke 10 sini. Kemudian untuk jempol di kawat ke 5 di sini. Secara visual ini untuk gemyang di dalam kecapi ini dilewati 4 buah kawat ya. 1, 2, 3, 4. Secara struktural nada-nada yang ditabuh ini diawali oleh jari tengah, kemudian jari manis dengan jempol, jari tengah lagi, nah kemudian telunjuk dengan jempol, jari tengah lagi, jari manis dengan jempol lagi, dan diakhiri oleh jari tengah. Jari tengah, jari manis dengan jempol, jari tengah, telunjuk dengan jempol, jari tengah, jari manis dengan jempol, dan jari tengah. Nah, nada-nada yang ditabuh oleh tangan kanan ini kalau di kenongan la ini jari tengah tadi di nada ke-10. Nah, kemudian jari manisnya jari manisnya di nada ke-11. Da. Nah, untuk telunjuknya di nada ke-8. Nah, kalau jempol menabuh nada ke-5, kawat ke-5 dan kawat ke-6. Secara struktural nada-nada yang ditabuh oleh tangan kanan adalah kalau di kenongan la ini ada da, la, na, da. Nah, itu nada-nadanya. Nah, kita praktikkan ya. Tadi kan ada yang diawali dari jari tengah, kemudian keduanya ini jari manis dengan jempol, jari manis di kawat ke-11, jempol di kawat ke-5. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nah, itu diulang-ulang. Kemudian 3 dan 4 ini jari tengah, kemudian jempol di sini, telunjuk di sini, telunjuk di nada ke-8, jempol di nada ke-6. Nah, ketika melihat posisi ini dilewati 1 buah kawat, ini untuk memudahkan antara nanti perpindahan jari manis dengan telunjuk, karena nanti ada pola tabuh di ranggem yang ke atasnya dilewati 1 buah kawat dan ke bawahnya tidak dilewati. Nah, ini saya membedakannya dengan nama kalau ke bawah dilewati 1 buah kawat ini namanya tuncal hanap. Nah, ini digunakan dalam kenongan la dan mi biasanya kalau laras degung dan madenda. Nah, kesini tidak dilewati, kesini dilewati, ini tuncal hanap ya. Kalau untuk nanti tuncal luhur biasanya kenongan da nati, nanti kita akan bahas ya. Sekarang kembali ke sini, 3 dan 4 nya adalah jari tengah, telunjuk dan jempol. 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4. 4-nya ini ditabuh secara bersamaan ya. Ini
Ini diulang-ulang 3 4 3 4. Kemudian 1 2 1 2 1 2 3 4 3 4. Kemudian kita satukan 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Nah, 5 6 kembali lagi seperti 1 2. 5 6. Kalau digabungkan 1 2 3 4 5 6 7 kosong. 8 biasanya hitungan 8-nya oleh ini. Oleh jempol atau oleh telunjuk dan atau oleh jari tengah di sini ya. Kita coba ulang dari awal. 1 2 3 4 5 6 7 kosong. 1 2 3 4 5 6 7 kosong. Coba itu diulang-ulang sampai hafal dan kita akan lanjutkan dengan tangan kirinya.